Oke, Bu Ayu, hari ini mungkin seperti apa tujuh harinya? Iya, alhamdulillah malam hari ini seperti biasa kita ngadain tahlilan karena memang dari hari pertama sampai hari ketujuh memang harus ada terus yasinan di rumah gitu. Dan nanti baru ada lagi insya Allah 40 harian. Ya alhamdulillah hari ini lancar, semuanya keluarga, saudara semuanya pada ngumpul datang, tetangga juga pada datang gitu. Alhamdulillah sih selama 7 hari ini berturut-turut banyak yang hadir, banyak yang ikut mendoakan. Tapi masih ada momen kenangan apa sih Bu Ayu, kan ini udah ke malam? Kalau kenangan pastilah ya Mas, setiap saat, setiap waktu gitu. Karena nggak gampang gitu, maksudnya kita bisa kembali pulih normal seperti semula gitu. Karena gimana pun pasti ada rasa, apalagi di rumah gitu ya, masih ada barang-barangnya dan lain-lain gitu. Memang sengaja kita tidak pindahkan atau kita umpetin lah ibarat dasar itu enggak gitu. Jadi pasti setiap melihat pasti kita selalu ingat gitu. Cuma kan saya berusaha untuk nguatin ayah, ibu, Siva gitu. Boleh bersedih gitu, cuma kan harus mikirin yang lain juga. Cucu yang lain kan masih harus dirawat juga, kayak ada Sume, ada Bilkis gitu. Jadi ya nggak apa-apa, sedih memang prosesnya lama, cuma kita juga harus udah mulai bangkit lagi gitu, udah harus mulai pulih lagi seperti biasa, walaupun nggak mudah gitu ya, tapi saya selalu kasih semangat gitu. Maaf Bu Ayu, mungkin tadi kan Ayah sempat bilang katanya kalau tidak salah mengkoreksi ya, hati-hati terkait kesehatan. Mungkin itu kenapa sih Bu Ayu? Apakah memang ada jenis medis yang diketahui? Yang jelas, apalagi nih buat yang masih pada punya bayi gitu ya, lebih diperhatikan aja setiap kesehatan anak gitu. Mau dibawa ke rumah sakit atau apapun, kita harus lebih lebih bawel mungkin bisa dibilang ya sama dokter gitu, biar kita jangan sampai ada kecolongan atau ada hal-hal yang kita tidak tahu yang terjadi sama anak kita gitu. Ini kan ibaratnya kayak pelajaran lah gitu yang kita bisa kasih tahu gitu untuk semua. Walaupun memang kembali lagi ini semua memang sudah jalannya Allah, sudah takdirnya Allah, tapi kan banyak pelajaran yang kita dapat di sini. Mengkhawatirkan untuk kedepannya nggak sih Bu Ayu, misalnya mau mengkhawatirkan buat anak-anak juga kedepannya seperti ini? Iya pastilah gitu. Jadi kita sekarang harus lebih lebih aware aja sih sama anak-anak, apalagi anak bayi gitu ya. Yang dimana kalau misalnya dia merasakan sakit atau apapun, dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih tahu kita gitu. Jadi itu sih yang harus kita lebih perhatiin. Hari ini ada Teh Isda juga seperti apa sih Bu Ayu? Mungkin di dalam. Mama Iis, alhamdulillah hari ini nyempetin waktu datang gitu. Tadi ternyata dia udah kontakan juga sama ibu, sama Siva. Tapi ikut menguatkan juga sih ke Iyalah, Mama kan udah kayak keluarga gitu. Jadi ya senang kita banyak dapat doa, banyak dapat support gitu. Kalau boleh Ibu tahu, sama ayah sendiri seperti apa sih sekarang? Udah lumayan baik lah ya Mbak, walaupun kadang masih suka nangis pasti ya. Gitu. Setiap sholat atau apa, ayah sama ibu pasti masih selalu nangis lah gitu. Kadang kalau pagi gitu ayah gitu kan, kayaknya kan kita, karena ibu itu kan update banget ya sama cucunya. Mas tahu sendiri kalau setiap pagi ibu selalu ngejemur si Ade, di videoin, di upload, hal-hal semua cucunya dilakuin, dia dokumentasikan gitu. Jadi ya kayak sedihnya ya itu kalau ngeliat itu lagi gitu. Dan ya memang dari sebelum lahir udah di sini sampai lahir pun di sini, jadi ya bener-bener sulit lah buat mereka untuk merasa bisa nerima ini semua. Bu Ayu bajunya juga katanya masih disimpan semua sampai belum ada yang dicuci, itu benar kenangan atau menyimpan memori ya? Iya, saya sengaja memang, ternyata bukan saya doang, ayah ibu yang lain juga memang ngasih tahu gitu bahwa bajunya adek jangan dicuci gitu. Baju terakhir yang dia pakai, bedongan yang dia pakai, topi yang dia pakai terakhir pun gitu kita nggak apa-apain. Tempat tidur pun masih sama. tapi Ayah juga sampai nangis, teman seperti emang terpukul banget atau gimana Iya sebenarnya? pastilah Mas, apalagi nih cucu laki-laki kan gitu ya, dimana harapan terbesar ibu saya kan pengen banget punya cucu laki-laki, cuma mungkin memang belum rezekinya. Jadi ya udah, kita harus bisa menerima semuanya. Terus juga Mas selalu nuangin ASI nih di makam si Iya, Dede. karena kebetulan asinya kan masih lumayan ada nih gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau orang bilang mana ada yang ngasih masukan juga, karena kalau kayak kita mau
donor ke rumah sakit atau apapun kan itu banyak persyaratannya yang harus kita lakukan. Terus ada yang ngasih saran juga ditaburin aja di makamnya gitu, nggak apa-apa gitu, daripada dibuang atau kemana kan masih banyak kasih makan. Jadi ya selagi masih ada ya pasti kita taburin di pemakamannya. Menyempatkan waktu nggak sih Bu Ayu dalam arti ini kayak di tengah kesibukannya jadi lebih mengurangi karena Jadi pengen cepat pulang gitu. ya jadi karena buat ngatur mood dari adik-adik, ayah gitu, Nguatin. nguatin mereka. Kalau saya sih ya karena saya udah mulai kerja kan, karena saya juga maksudnya agak stres juga gitu kalau di rumah. Wah, saya nggak bakal bisa ini nih, yang ada saya juga bakal ikutan down juga gitu. Saya juga harus kasih semangat juga buat mereka gitu, kayak setiap hari kalau misalnya saya lagi kerja pun ya di grup keluarga ya kita bercanda-bercanda gitu. Saya berusaha untuk menghibur lah, ibaratnya membuat ngedistract pikiran mereka lah gitu. Kayak saya kemarin syuting BTS atau apa gitu, dia sekarang ngirimin foto atau apa gitu ya, biar ada hiburan untuk mereka gitu. Itu sih yang bisa saya, karena kalau kitanya ikutan lemah juga ya bingung siapa yang ngasih mereka semangat kan. Apalagi hampir semuanya nih setiap hari tuh kayak orang udah gak ada semangatnya gitu. Ayah, ibu apalagi, Siva apalagi ibunya gitu ya, bahkan Nanda pun juga. Makanya Nanda tuh udah beberapa hari ini dia tuh sengaja gitu teman-temannya ngedampingin terus sampai pagi gitu kadang, karena dia merasa benar-benar hilang banget gitu. Dan dia namanya cowok yang gak mau nunjukin rasa sedihnya, dia jadi gitu, dia ngumpulin teman-temannya di rumah gitu sampai pagi, sampai jam 1, jam 2 dia baru masuk ke dalam, baru tidur gitu. Itu sih yang saya lihat gitu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah semakin di sini insya Allah baik lah sih. Kakak Iki sudah sedih juga sama saya. Iya, kalau Bilkis dia shocknya cuma yang waktu pertama doang gitu. Tapi anak ini udah ngerti gitu, kasih tahu. Udah ya bun, ikhlasin, adik kan udah di surga gitu. Malah justru dia yang nguatin kita, kan masih ada Ikis, masih ada Sumek gitu. Jadi ya kita ingatnya kembali lagi ke sini. Udah ya Mas? Oke. Terima kasih banyak ya Mas untuk waktunya, terima kasih udah selalu hadir setiap malam nyempetin waktunya, doanya terima kasih banyak. Sehat-sehat. Terima kasih banyak ya Mas.